Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita tampilkan 4 piece pisau sembelihan yang bisa simple ketika kita bermanuver di Idul Kurban. Ini pesanan dari sahabat GSN yang cukup luar biasa menurut saya. Cukup luar biasa dalam hal kesabaran ya. Ada yang mengirim bekas pisau. Oke, langsung kita detailkan aja lah biar nggak bingung mau ngomongnya ya. Dari yang pertama ini model sarung kulitnya premium tebal, pertalet, udah gitu aja. Ngomong premium salah. Pertalet. Oke, tebal banget ya. Model selobokan, cantolan untuk ikat pinggang. Model selobokan begini aman ya, diginikan juga tidak khawatir jatuh. Dan kita kalau pakai sabuk betawian ini masuk. Ketika dipakai begini terlihat cakep ya, terlihat kita itu sangat cakep dan gagah. Dan ketika sapi hendak dirobohkan, kita itu bisa enak, enjoy ketika mau merobohkan, handling, mengikat itu enak. Dan saat siap akan disembelih tinggal cabut, set, cabutnya gampang, set, langsung jret, masukkan, begitu yang saya bilang enjoy, enak gitu ya. Ini yang pertama. Nah, seperti ini bentuk pisaunya, tertulis Nasir. Nah, jadi ini Bapak Muhammad Nasir atau Pak Kanjeng, salah satu sahabat GSN yang ada di Klaten sana. Beliau koki di dulu koki di sebuah kapal pelayaran yang mengelilingi dunia. Dan ini salah satu potongan pisau beliau mungkin ya, dulu sekali sudah rusak, sudah potong, sudah putus, direstorasi ke kami, ke kubu GSN, dan kita servis kembali menjadi pisau pendek model strike begini. Mirrornya seperti kaca, cakep banget. Salah satu dewan penasehat saya, Pak Nasir, Pak Kanjeng. Saat ini beliau sedang diuji musibah. Ibundanya sedang mengalami musibah kecelakaan kemarin, 2 mingguan yang lalu. Sudah dikip tangan kanan atau kirinya itu dikip ya. Mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan. Ini mohon maaf sekali buat Pak Kanjeng, lama ya, lama prosesnya karena ini di bengkel kerjaannya banyak, khusus yang menangani ini. Terus beberapa kali mengalami cedera di mata, terkena percikan gram baja, di tangan ketika nge-BG dan mengalami karatan bengkak gitu, karatan titanus apa ya, tangannya jempol sini bengkak. Dan di kaki juga sempat pernah kejatuhan pisau. Sehingga hal-hal seperti itu, cedera-cedera dalam kerjaan memperlambat sebuah proyek. Ini sebuah proyek, apalagi itu beberapa proyek yang belum tertangani. Alhamdulillah ini hari ini bisa kita tampilkan dan memang baru selesai kemarin. Alhamdulillah. Didentang, toksinya dalam, handlenya dari kayu johar, mirror seperti kaca. Nih lihat, kalau kita ngaca begini kelihatan. Nah, seperti itu. Direstorasi, diperbaiki ini kan. Panjang bilahnya 22 cm, di pangkal terlebarnya 4,4 cm, ketebalannya 2 milian, ini tebalnya 2 mili. Kita teskan di tisu.
Oh, Masya Allah, perhatikan ketajamannya. Landep ya, Dek ya. Pisau itu bahasa Inggrisnya apa, Dek? Knife. Kalau golok tadi malam apa? Bapak kasih tahu tadi malam. Blade. Blade. Oke. Kalau makan? Makan? Oke. Makanan. Kopi apa, Dek? Kopi, Dek. Kopi ya, kopi. Oke, seperti ini tajamnya. Halus, lembut, keset. Sensasinya begitu, halus, lembut, kering, keset. Itu kalau dirajang ya, ini kalau tisunya dirajang. Seperti ini. Terus kalau sudah jadi bilah seperti ini, pisau ataupun golok, selagi tidak ada microchipping dikarenakan benturan ataupun rolling, cukup dilaping gini, cukup dilaping. Nah, ini bisa buat latihan nanti Pak Kanjeng. Dites dulu ketajamannya, setelah puas mainan tisu, berlatih merajang tisu, lalu ditumpulkan, digesekkan ke honing 3 kali saja sudah tumpul, lalu diasah kembali hingga tajam slice tisu siap pakai. Mumpung masih jauh Idul Kurbannya, jadi bisa berlatih mengasah. Nih, tebal banget, premium. Terima kasih sudah mempercayakan restorasi pisaunya kepada kami, dan mohon dimaafkan karena keterlambatannya, karena waktunya, karena prosesnya yang cukup lama gitu ya. Pengerjaan cukup lama karena banyak sekali garapan. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, tebal, premium, cantolan ikat pinggang, dan aman. Begini kan aman. Kita cek. Nah, ini juga begitu. Adik agak sana, Adik, kalau enggak mau, Adik tak suruh ke sana loh. Kamu tadi kan duduknya di sana, Adik. Tadi. Nah, nanti takutnya. Nah, ini punya Mas Askop, salah satu sahabat saya yang kalau tiap malam ke RPH, tinggalnya di Malang Kabupaten, salah satu anggota Juleha juga, Juleha Malang Raya. Ini malah lebih lama lagi, beliau datang ke Gubuk GSN membawa 2 bearing, satu bearing Japan, satu bearing Jerman. Yang bearing Jerman beliau pengen pakai buat gacoan di RPH. Nah, itu sebelum Idul Kurban, malahan sebelum Idul Kurban datangnya. Nah, ini lama banget prosesnya. Terus jadi 5 piece, jadi 5 piece. Ini masih 2 piece lagi masih proses karena terjadi crack atau retak rambut. Nah, kalau retak rambut otomatis dipotong. Misalkan di sini retaknya, dipotong, dipendekin lagi. Nah, itu penempaannya prosesnya 2 kali. Nempanya kemarin pindah di 2 tempat, terus finishing. Nah, inilah ada hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan ketika disepuh crack ternyata. Nah, ini yang punya Mas Askop. Nah, mantep banget ini, bearing Jerman. Peksinya dalam, modelnya hidden tank, peksinya dalam, dipin. Handle-nya dari kayu johar, minta di laser Askop. Satin serat baja. Nah, satin serat baja itu kayak gini nih, yang saya maksud satin serat baja, muncul serat-seratnya. Yang ini panjang bilahnya 27 ya, 27,3. Di pangkal terlebarnya 4,4, ketebalannya 4 mili. Oh ya, ada 4 mili enggak? 3,5 kayak saya ini
ya 3,8 sampai 4 milian lah. Udah presisi, rapi, cakep. Ini juga ajib, model sloboan, simple. Perhatikan, ketajamannya, masya Allah, greges banget ya. Kita benerin dulu kameranya. Nah, nih, perhatikan lagi. Mantap tajamnya dari pangkal hingga ujung. Ini cuman dijepit gini ya, dua jari tengah, jari telunjuk dan jari jempol. Terus jari tengah, jari kelingking, jari manisnya kita amankan ditekuk gini supaya aman. Nah gitu, tajamnya masya Allah. Setlep, kalau setlep lurus, potongannya lurus. Setlep gitu. Yang susah itu kan ngerajang kecil-kecil gitu yang susah. Oke, cukup. Masih ada dua lagi. Ini punya Mas Askop. Terima kasih, dan terima kasih sudah mempercayakan pembuatan pisaunya kepada GSN, dan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya kalau Mas Askop santai. Dan saya doakan sehat selalu. Kemarin informasinya sedang sakit tipes, lama nggak muncul di RPH. Biasanya sama saya berdua, biasanya kadang seminggu sekali lah gitu, maksimal seminggu sekali. Dulu sering gitu, kok lama nggak muncul, saya tanyain, ternyata sakit beliau. Terus insya Allah dalam minggu ini bisa aktif kembali. Nganyari. Oke, yang selanjutnya ini tebal ya, jahitannya rapi, model sloboan, cantolan ikat pinggang, aman. Ini yang bearing Jermannya Mas Askop, bearing Jermannya, mirror seperti kaca, bisa buat ngaca ini, seperti ini. Peksi dalam dipin, bearing Jepang, 25 cm yang ini. Terlebarnya 4 cm, ketebalan 3,5 sampai 4 milian ini ya, 3,5. Ini yang Jepang. Seret, masya Allah, empuk banget. Seret, dirajang sampai itu halus banget, kecil-kecil gitu. Jadi megangnya cuma 2 jari gini kalau benar-benar tajam. Jadi tebalnya dia 3,5, tapi benar-benar empuk, enak dipakainya. Untuk ketajamannya benar-benar teliti, puas lah, enak ini dipakainya. Oke, ini yang mirror Jepang, Mas Askop tadi yang ada lasernya Jerman. Nih yang terakhir, masih ada 2 lagi di bengkel kan, jadi 5. Heran juga dia, loh 2 ring jadi 5 ya, karena kan ditempa, dipotong dulu, dipanjangin, ditempa, akhirnya yang gede jadi 3, yang kecil jadi 2. Nah, seperti itu. Mantap, tebal banget ini. Yang ini mirror juga, bearing Japan atau Jepang. Oke, cakep banget, gede, gagah untuk pegangannya. Untuk tarik murni atau dorik ini enak, 25. Kalau yang lebar di pangkalnya itu di atas 3 cm, di atas 3,5, ini kan 3,4 gitu ya. Karena dirapikan, nah ini sebenarnya 3,5, tapi karena dirapikan dengan gerinda, dengan BG sampai semirror kaca begini, maka terjadinya ini realnya 3,4. Untuk ketebalannya 3,5. Nah, sebenarnya semua baja bisa dimirrorkan seperti kaca, bisa disatinkan serat baja, tapi membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya tentunya. Sehingga
karena ini handmade, bukan produksi massal seperti pabrik, maka di situ ada nilai ekonomisnya, ada pembengakan dana atau biaya operasional atau biaya produksi. Nah, seperti itu kalau handmade. Maka harga-harga pisau dan golok tradisional itu nggak sama dengan pabrikan. Kalau orang yang belum sama sekali nggak ngerti, nol tentang bilah tradisional, itu pasti akan kaget. Itu mahal ya, mahal itu. Nah, sekarang kita fair-fairan, kita tulis harganya ya biar konsumen yang menilai gitu. Dan lebih memudahkan kami ketika orang minat kan langsung sudah tahu harganya, maka tinggal menghubungi admin gitu, daripada bertanya-tanya harganya berapa, mungkin kisaran sekian 300 mungkin dikiranya, ternyata harganya di atas 500. Nah, di situ kadung WA ternyata kan harganya ternyata di luar ekspektasi, mahal banget umpamanya itu. Seperti itu. Jadi ya kita buat santai saja. Yang minat tinggal konsultasi, yang ingin inden tinggal konsultasi gitu, yang ada dana tinggal menghubungi, sudah enak seperti itu ya. Jadi untuk pisau dan golok tradisional itu memang harganya berbeda gitu. Kita teskan yang ini, yang terakhir. Wah, mantap banget. Ketajamannya insya Allah, kalau ketajaman empuknya bukan main. Ini kalau Mas Askop bilang yang bearing beliau cuman pakai yang bearing Jerman, yang bearing Japan atau Jepang ini dikasihkan ke saya, katanya begitu. Nanti kalau beliaunya sudah kesini kan ngobrol asik lagi, kita rencanakan lagi. Biasanya saya berdua sama Mas Askop itu enaknya gantian merekam saat penyembelihan, proses penyembelihan. Nah, beliau menyembelih, saya merekam. Kadang mulai dari handling gitu kan, sekedar membantu, lalu menyembelih dan saya yang merekam. Nanti gantian gitu. Tapi kalau pas robohnya bareng-bareng sapinya, ya kita tidak bisa gantian merekam. Oke, cukup ini 4 piece pesanan Mas Askop dan Pak Kanjeng. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.